Apa sih yang bagus tentang India gitu, yang kamu suka banget dari India? Budayanya, festivalnya itu aku suka banget. Oh, heboh sih mereka ya? Iya, heboh dan nggak jaim. Kita di Indonesia kayak pakai baju apa takut dikomentarin orang, mau gerak gimana takut Di India enggak. Kayak aku mau pakai baju apa ke festival gimana, udah ayo gas gitu kan. Suka banget aku, dan mereka nari, nyanyi kayak gitu kan, dan welcome aja gitu kan. Apalagi teman-temanku misal ada acara, mereka besok di Walian ke rumahku yuk gitu kan, ayo Navratri ke rumahku, ayo udah kayak gitu terus. Soalnya seru banget ya, pasti seru banget Seru ya? banget, seru banget. Soalnya mereka suka joget kan? Iya, Mereka suka wajib joget. bisa. Wajib bisa joget, berarti kamu belajar joget? Itu tuh mereka tuh belajar gak sih dari kecil? Dari kecil belajar, karena setiap step itu beda-beda. Ternyata aku juga baru tahu gitu loh pas aku di sana. Jadi ada festival di daerahku di Gujarat, di Ahmedabad, itu namanya Navratri. Itu 9 hari 9 malam orang-orang tuh joget gitu. 9 hari 9 malam? Iya, Tipes gak sih? tapi Kan jogetnya setiap malam. Oh, jogetnya setiap malam. Iya, bisa dari jam 8 sampai subuh mereka Buset. joget. Iya, dan ternyata serak ya saya. Minum saya? Ternyata mereka itu stepnya tuh beda-beda, dan aku kalau belajar satu step terus ngikut grup lain, udah stepnya aku nggak tahu. Kayak gitu. Jadi ternyata ya Allah. Sangat kompleks ya? Iya, dan itu anak-anak kecil tuh ikutan, makanya mereka sampai gede itu pun bisa, karena dari kecil otomatis bisa gitu loh. Sekolah ada gak kurikulum dance? Enggak ya? Gak ada. Ini kayaknya otodidak deh. Mereka kayak belajar sendiri deh di rumah gitu. Otodidak, Kak. Kan tariannya itu namanya garba. Jadi misal kayak 2 bulan sebelum Navratri itu biasanya ada kelas garba, atau sebulan sebelumnya ada kelas garba gitu. Jadi join aja, nanti kita pas sudah hari Navratrinya nanti kita bareng-bareng ya ke party plot ini gitu. Gitu aja sih. Mereka tuh sebenarnya kebersamaan banget ya? Iya, orang India tuh solid banget. Iya kan? Sebenarnya. Kamu di India nih, menurut kamu orang-orangnya tuh gimana? Lingkungannya tuh yang kamu rasakan tuh seperti apa di sana? Pertama, mereka itu kalau sama tamu itu bener-bener mendewakan. Mendewakan lagi Bas. Tapi emang bener-bener mendewakan banget gitu kan. Kayak dihormati, mau makan apa. Sampai aku tuh kadang nggak enak sendiri gitu bertamu ke rumah temanku, karena kayak ayo Mega dimakan ini, dan ibunya tuh ngasih makanan di meja gini, sambil jongkok di situ, kadang kan aku nggak enak ya gitu kan. Tante, Iya gitu kan. Kayak nggak apa-apa gitu kan. Oke gitu. Bahkan aku pernah bertamu ke rumah temanku yang keluarganya itu vegetarian. Oke. Tapi aku sengaja diundang di hari itu yang biar bisa makan non vegetarian. Jadi beberapa aliran di India itu tuh mereka wajib vegetarian, tapi di hari tertentu boleh makan daging, tapi harus daging putih, misal ikan. Seafood kayak gitu boleh. Nah kayak gitu mereka jadi ngundang aku pas, kamu tapi datang di hari ini ya biar bisa makan ikan gitu kan, karena aku pengen ngasih kamu ikan gitu. Oke gitu kan. Oh, mereka tuh ini banget ya, pengertian banget gitu Iya. ya. Tapi yang aku agak kaget itu adalah orang India itu tuh sangat ini physical touch. Oh Iya, dan aku kan enggak, itu physical touch. Itu physical attack ya, say. Aku tuh suka teman-temanku cewek, tapi ya teman-temanku tuh kayak suka tiba-tiba datang cium-cium tangan, cium-cium pipi. Itu aku shock. Hah? Suman itu namanya Suman, kamu ngapain gitu? Nggak apa-apa, aku kan sayang sama kamu Mega gitu kan. Oke gitu. Oke deh. Tapi mereka emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Ternyata kayak pas udah aku mulai kuliah punya banyak temen, kalau mereka udah ngerasa deket mereka akan kayak gitu. Cowok-cowoknya juga sama? Kalau cowok sama cowok iya. Di India kalau ke India tuh pasti sering lihat cowok gandengan. Ya gitu, gandengan pelukan di jalan itu tuh hal biasa Kak di India. Makanya mereka tuh sangat physical touch banget gitu. Gandengan. Kenal sih. Gandengan agak lumayan jarang sih sebenarnya. Iya, apalagi cowok kan. Iya. Kalau cewek biasa. Kalau cewek biasa ya. Iya, tapi di India itu Itu emang udah biasa mereka Udah kayak biasa, gitu. Tapi sebenarnya bagus loh, berarti mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka ya. iya sih. Cuman buat kita yang nggak terbiasa kita shock juga. Shock ya? Iya, pasti. Sama kayak ini, yang pas kita di Korea, aku kan kemarin ke Korea kan, Hah. di tempat gym ya, di loker orang-orang pada bugil. Oh iya. Literally kulit zreng gitu. Jadi gue masuk, ada orang bugil, matanya gini nih, gue harus gini nih. Gue gak mau lihat ke bawah nih. Gak boleh nih, gak boleh nih. Pernah sekali, wih, aduh. Kelihatan Tapi kan. mereka biasa aja saling lihat gitu aja. Biasa banget. Oh, Orang culture-nya bugil sama emang bugil, gitu. tos-tosan gitu, halo gitu. Oh iya.
Janggal. Tas-tasannya gini gak? Enggak, di depan. Awal-awal kamu ke India yang bikin kamu culture shock apa? Ya, cuman Selain itu sih cipok-cipok itu. Enggak cipok. Cuman itu sih sebenarnya karena kalau budaya lain tuh aku udah tahu gitu. Jadi kalau orang-orang bilang misal ke India culture shocknya apa gitu kan. Misal orang-orang tuh jawab klakson, ada sapi di mana-mana. Itu aku nggak shock karena aku udah tahu gitu. Jadi Soalnya kamu research kan. jadi aku cuman menghadapi apa yang selama ini cuma ada di bayanganku. Oke. Tapi untuk hal-hal lain itu aku udah tahu. Jadi nggak shock. Cuman yang Tapi shock- kenapa mereka suka klakson? Itu kenapa? Nah itu sebenarnya itu juga jadi problem sih di sana. Jadi problem di sana kalau anak-anak yang udah zaman sekarang itu sebenarnya udah tahu itu adalah polusi suara. Gitu kan. Alasannya nggak ada alasan, mereka pengen aja ngeklakson gitu. Itu karena Apakah- mereka kesel. Kesel? Nggak, jadi pertama nggak sabaran mungkin ya, nggak sabaran. Mau apa? Mau jalan depannya belum jalan klakson gitu kan. Terus misal ya orang iseng aja pengen klakson di jalan. Random juga ya orang iya, iseng. pengen klakson. Terus yang sering banget aku alamin itu ketika misal naik ojek di sana adalah orang klakson itu karena nggak ada yang mau ngalah. Oke. Misal kita di sini dari sini kenceng, terus sebelah sini kenceng. Kalau nggak ada yang ngerem tabrakan dong. Iya. Sama-sama ngelakson. Mereka bukan yang ngerem tapi ngelakson gitu loh. Minggir loh. Iya, mereka ngerem ketika udah sama-sama mau nabrak. Jadi biasanya kita kayak sampai begini baru ngerem semua, terus kayak abangnya paling cuman gitu-gitu. Paling gitu-gitu doang udah. Itu paling gitu kan. Tapi nggak ada yang sampai turun berantem gitu, nggak? Wah, orang India itu jarang banget. Physical attack. Physical attack jarang banget. Oh. Tapi mereka suka berantem. Jadi kalau Berantem mulut aja Adu berarti. bacot aja. berantem mulut. Jadi kayak cuman paling wah gitu. Tapi nggak sampai nonjok gitu loh. Dan itu bisa 30 menit 1 jam Oh, berantem itu. tahan sih mereka itu. Iya. Capek sih. Iya. Kadang kita kalau ngelihat orang India berantem itu kayak tonjok gitu biar selesai Sekalian gitu kan. aja yang lama banget iya, gitu ya. Kita yang denger kan 30 menit sejam kadang berantem di kereta gitu kan jadi rame kan. Iya, Gitu. iya. Entah masalahnya apa kita nggak ngerti rame. Tapi bagus tahu mereka kan mengeluarkan semua bacot yang ada di kepala kan. Iya, Jadi iya tuh gak ada sih. beban pikiran. Bayangin kalau tenggorokannya kering. Kan 30 menit dia. 30 menit kering, maka selesai. Selesai langsung, Iya, udah gitu. cukup. Nah, tapi kita greget kan makanya tonjok biar selesai ayo gitu. Iya, soalnya Jarang banget. termudah itu adalah saat lu udah mukul jebret selesai kan. Iya, Udah selesai itu kan. kan. Ada yang kalah, ada yang menang gitu. Iya, ada yang kalah ke rumah sakit udah selesai Selesai, gitu kan. eh. Tapi kalau itu enggak. Pokoknya selama aku di India lihat orang berantem sampai pukul-pukulan cuma sekali. Itu pas di Mumbai. Udah, itu nggak tahu. Yang lain cuma bacot udah selesai. Selesai. Dan itu lama. Kadang sampai aku pergi mereka belum selesai. Mereka sabar ya Tapi sebenarnya. aku ada satu pertanyaan sih. Kan aku pengen banget nih ke India. Beneran ya, aku tuh emang pengen Iya. banget ke India karena menurutku India tuh eksotik banget dan aku suka banget dan pengen aja ke sana. Iya, Tapi aku bener-bener. pernah diceritain temen aku yang pernah ke India dan dia mengalami kejadian ini. Katanya Oke. tuh dia pernah di sexual harassment gitu. Oh, Itu bener iya. gak sih? Kayak kalau sama cewek tuh mereka agak genit gitu katanya. Gitu Bener ya. gak? Itu di mana dia digituin? Nah aku tuh lupa deh dia di mana. Kayaknya di tempat lumayan tempat turis gitu. Oh gitu. Terus kalau nggak salah dia pernah secara verbal gitu diomongin apa gitu. Verbally gitu juga ya? Heeh. Oh kalau kayak gitu sih aku sih kebetulan belum pernah mengalami kayak gitu kan, karena ya kalau aku ke tempat-tempat itu paling ya rame gitu kan, selalu rame gitu. Cuman siapa ya yang pernah ya, temanku juga belum ada lagi. Makanya tuh Nggak pernah temen aku tuh selalu bilang kayak Dep kalau mau ke India jangan cewek sendirian intinya dia bilang gitu, atau jangan cewek-cewek, harus ada cowoknya juga gitu. Makanya aku tuh agak maju mundur mau ke India Mau ke gitu India ya? karena cuman takut di situnya, Di situnya aja ya? Tapi so far kamu aman kan berarti di situ? Aku aman. Dan kemarin juga temenku 2 orang itu dari Semarang ke sana, juga ke Kashmir, ke Ladakh juga itu, Jaipur, Delhi itu aman aja sih mereka sebenarnya. Nggak, aku tanya juga ada apa, nggak ada gitu kan. Pokoknya semua aman, semua baik-baik. Sebenarnya mungkin karena apa ya, faktor ketidakberuntungan aja sih menurut Iya, gue. Lagi sial aja kali ya. Iya, sial mungkin aja. ya. Sebenarnya kayak gitu kan di semua negara ada aja yang terjadi. Di sini pun ada kok, digituin bisa-bisa aja ya kan. Heeh. Mungkin sial sih itu. Iya Cuman sih. mungkin kalau orang India itu kalau ngelihat emang kita sangat berbeda dengan mereka gitu kan. Kayak muka aku gini aja dibilang aku Chinese. Misalnya. Masa? Makanya karena pertama
kulitku mungkin dari teman-temanku tuh lebih cerah gitu kan. Mataku lebih sipit dari mereka. Jadi entah gue dari mana, asal aku lebih sipit, pokoknya Cina gitu kan. Berarti ntar kalau kita kesana gini. Tapi Biar gitu nggak juga sih. disangka Nggak ini gitu. ya. Tapi kalau kamu kayaknya nggak deh Kak, kan kamu Nggak ya? mirip-mirip India Utara kan. Oh, Itu mirip. jangan gini-gini aja kali ya, biar mirip masih, ya. Masih bisa warlock gitu. Iya benar-benar. Bilang aja dari Kashmir. Oh iya, Kashmir. Kashmiri gitu. Kashmiri, Iya. Kashmiri, stay away. Iya. Stay away. Kalau kakak mungkin emang bakal dibilang Cina juga kayak aku. Bilang aja dari Manipur. Ntar. Jujur mereka tuh asbun ya. Asbun ya. Iya. Nah pokoknya orang India kalau udah ngelihat beda banget sama mereka, pokoknya dibilang kalau nggak dari Cina dari Amerika. Oke. Kalau matanya nggak sipit dari Amerika, kalau matanya sipit dari Cina. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, mereka menganggapnya turis bakal diikutin terus. Oh kenapa tuh mereka suka ngikutin turis gitu, kenapa? Kalau itu biasanya orang-orang, pengalamanku ya, biasanya itu orang-orang bukan dari kota. Mereka nggak pernah ngelihat turis, nggak pernah ngelihat orang dari luar negeri. Jadi mereka seneng aja ngelihat foreigner gitu kan, diikutin, minta foto. Udah fotonya selesai, mereka bakal tetap ngikutin gitu. Nah itu yang hati-hati. Kita harus ngomelin sesekali gitu kan. Harus diomelin biar Iya, mereka harus nggak diomelin. ngikutin. Iya, harus diomelin. Gitu. Kayak misal pernah lihat gak kayak pengemis anak kecil yang maksa? Iya. Di Turki juga banyak tuh. Iya, gitu kan. Mereka kalau misal didiemin, kadang ada yang nggak ngikutin lagi gitu kan. Tapi beberapa harus diomelin. Tapi kita ngomelnya harus pakai bahasa lokal biar mereka ngerti. Susah ya. Gitu kan. Iya sih, emang itu tantangannya Iya, ya. bayangin Gitu. bule gitu, diikutin gitu. Karena kalau mereka menganggap kita turis, bocil-bocil tadi, mereka bakal ngikutin terus, mereka menganggap kita nggak tahu, mereka bakal tetap minta uang, bakal minta apa gitu. Jadi kadang aku omelin gitu. Kadang temanku udah sampai dikejar. Tapi pakai bahasa sana kan? Iya, pakai Berarti bahasa sana. persiapan kalau mau ke sana itu belajar untuk ngusir itu, bahasa untuk Iya. ngusir itu apa? Tumjau. Tumjau. Hah. Tung apa tum? Tum. Tumjau. Nah, Itu artinya apa? Pergi lu gitu. Pergi lu. Oke. Tapi aksennya gimana? Tumjau. Kalau tumjau itu biasanya buat marah, jadi bisa tumjau gitu aja. Oh gitu aja bisa. Tumjau, oke, tumjau. oke. Itu artinya go away gitu. Go away. Oh, tumjau. Iya, kalau enggak cuman jauh-jauh gitu aja. Jauh. Jauh tuh kayak lebih Pergi gitu. Oh, kasar, bukan Iya. kasar ya, apa ya? Lebih Enggak, itu kayak ya lebih singkat simple aja aja. gitu. simple ya. Jauh. Jauh gitu. Menurut Mei, stereotip orang India itu apa? Ada yang salah nggak? Maksudnya apa yang mau Mei katakan? Misalnya gini, misalnya gini, misalnya ada beberapa stereotip, misalnya kayak apa tadi ya? Scammer, bau badan. Scammer, bau badan, orang-orangnya bukan kurang ajar ya, apa ya? Kasar. agak rude gitu. Apa sih yang menurut kamu kira-kira kayak enggak kok mereka nggak kayak gitu Enggak sebenarnya? kok, gue udah tinggal di sana nggak kayak gitu. Kayak misalkan orang Sumatera gitu, orang kan suka kayak denger logat Sumatera, ih dia marah ya, padahal kan sebenarnya enggak. Itu iya. emang bahkan mereka cuma ngobrol biasa aja, bukan Iya. marah gitu ya Oke, kan. oke. Tapi banyak orang yang nggak tahu berpikir kalau mereka tuh kasar dan marah gitu. Oke. Sama orang India juga gitu tau. Gitu ya? Dibilangnya kayak marah, mereka sebenarnya nggak marah. Ngomongnya juga kadang kenceng gitu. Kita kadang kayak yang kalau nggak terbiasa hatinya kecil gitu kan kayak aduh sedih banget dibentak gitu. Dibentak padahal enggak ya. Itu Enggak, emang cara mereka ngomong Emang aja. cara mereka ngomong begitu gitu. Jadi Ada nggak stereotip yang menurut kamu bener bisa atau lagi? enggak gitu. Sebenarnya gini, balik lagi mungkin pertama kita nggak bisa mengontrol pikiran orang ya. Betul. Orang mau berpikir orang India gimana sebenarnya terserah, tapi buktikan sendiri gitu kan. Kayak Tapi kan maksudnya stereotip ini kan jelek kan? ya stereotipnya jelek. Mungkin karena memang itu bukan di lingkungan yang aware terhadap hal-hal itu. Oke. Kayak aku misal hidup di lingkungan kuliah, terus perkantoran gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak semuanya bener. Ada orang wangi, ada orang kaya, ada orang yang ngomongnya bijak gitu kan. Tapi mungkin emang orang-orang yang uneducated mungkin ya, yang seperti itu. Gitu. Oke, itu justru yang kelihatan ke masyarakat luar tuh orang-orang yang seperti itu. Yang seperti itu. Karena kan sebenarnya hal-hal kayak gitu kan terungkap dari media sosial kan. Bener. Itu tuh ke framing gitu kan. Dan aku pun sebenarnya dulu aku pertama kali kuliah di India itu aku gini. Sebenarnya aku sempat berpikir gitu karena orang pasti bakal bertanya-tanya kenapa sih di India kayak gini, bener ya? Itu dia. Bener kan akhirnya kan. Sedangkan aku itu pernah ada di masa dimana orang-orang tahu India itu cuma sebatas Shah Rukh Khan.
Oke, gitu kan. iya. Aku tuh tahu India dari cuman Shah Rukh Khan sampai sekarang yang terkenal tuh malah makanannya, gitu Iya, kan, karena jorok-joroknya itu kan. Betul. Gitu. Aku tuh juga nggak ngerti gitu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, ambil aja orang aku yang jalanin gitu kan. Akhirnya aku berangkat ke sana membuktikan sendiri nggak semuanya kayak gitu kan. Semua itu karena framing sosial media aja sih. Berarti kamu happy aja sebenarnya di sana kan? Happy, aku 2 tahun nggak pulang. Itu dia, sama makanya. kuliah. 2 Makanya. tahun orang-orang kayak kamu kok nggak pulang, lebaran kok nggak pulang, teman-temanmu pulang. Enggak, aku konten. Terus kontennya yang bagus-bagus lagi. Iya, Iya karena kan? dan kebetulan biasanya kalau pas lagi libur kuliah atau libur lebaran gitu di India tuh ada festival. Makanya aku Seru ya? malah tertarik join festivalnya gitu kan. Festival yang lempar-lemparan apa warna-warni itu Holi. apa? Itu namanya apa? Holi? Holi. Holi Oh, ya. oke. Iya, nah Holi itu biasanya bertepatan sama Ramadan. Oh, oke. Makanya kayak tahun depan ini Holi di Februari akhir, itu pas banget sama Ramadan juga kan. Apa festival yang menurut kamu seru banget? Navratri. Apa itu, ngapain? Yang tadi nari 9 Oh, malam. yang nari 9 Iya, malam 9 malam itu. itu. Nari 9 malam. Kamu mau coba ikut itu nari 9 malam? Ikut aku. Serius? Iya. Aku kayaknya bisa ikut, tapi setiap sebelum mulai joget aku kuku bima minimal 3. Masalahnya Tapi nari bener. dari jam 8 malam sampai subuh kan. Iya bener Kak, bener. Dan kita nggak bisa ngimbangin power orang Iya India loh. kan, mereka minum ini gak sih kayak apa kuku bima gitu nggak? Biar gak masuk angin. Monster. Enggak. Monster Energy. Mereka tuh bener-bener yang ya udah diri mereka aja, dan mereka tuh kalau udah joget tuh udah kayak hilang akal. Passion ya. Lupa mereka diri ya, udah lupa Udah diri. kayak lupa diri, bener-bener kayak bisa gini-gini. Wah, gue nggak bisa ngimbangin mereka, capek banget. Dan itu muter hall gitu Wah. kayak. Wah, itu capek banget sih. Tapi itu paling seru karena ya? kalau festival kayak Diwali, Holi itu cuman sehari gitu kan. Tapi kalau Navratri ini 9 hari. Jadi biasanya sehari itu kita pindah party plot, beda-beda party plot. Kalau di Wali ngapain di sana? Ramenya? Kalau Diwali itu ramenya paling cuman ibadah. Mereka Oke. punya ibadahnya sendiri, sama ini apa? Buat kayak lampu kecil-kecil, tau gak? Apa tuh? Apa tuh? Lilin kecil gitu. Lilin kecil, Oh, iya, kecil ha? itu biasanya mereka ditaruh di depan rumah atau kalau di Delhi itu biasanya di India Gate itu mereka udah kayak memecahkan rekor, ada berapa ribu Oh, serius? Lilin gitu ya depan Berapa rumahnya. puluh, lilin Nah katanya gitu. Marco pengen ke sana terus minyak tanah. Enggak, itu Enggak ya? kriminal itu, kriminal. Bahaya nih, jangan diajak ke Enggak kan, India deh, enggak bahaya, kan gue bilang kagak. Kagak ini tuh. Nih, framing nih, stereotype Marco nih, dari ini suka bakar rumah. Seru juga ya, berarti Seru. indah banget ya kalau malam Iya. lihat kayak gitu. Karena kan Diwali itu emang festival cahaya, artinya festival cahaya gitu. Kalau Holi tadi yang lempar-lempar itu, gitu. Kalau Holi itu tapi malam sebelumnya biasanya bakar api unggun besar-besaran. Oh, Di mana aja? Biasanya setiap RT itu. Oh, setiap Setiap RT. RT lagi nyoba. Itu artinya apa? Adu antar RT. Iya kan? Itu Obor mana yang Holi itu terbaik? apa artinya? Jadi Holi itu sejarahnya singkatnya adalah kemenangan atas kejahatan. Jadi ada satu tokoh yang mau dibakar gitulah sama tokoh jahat. Oke. Tapi malah gagal, malah tokoh jahatnya itu yang kebakar sendiri, namanya Holika. Oke. Makanya itu jadinya festival Holi. Dan malam sebelumnya itu orang-orang ngebakar itulah sebagai bentuk kemenangan Oke. atas Holika gitu kan. Besoknya Duleti itu yang lempar-lemparan itu. Oh, Siangnya. itu kisah itu tuh legend aja atau emang kayak dia itu pahlawan gitu? Itu tuh lebih ke legend sih. Urban legend gitu ya? Urban legend. Lebih ke dewanya mereka sih. Oh gitu. Dewa. Oke, Bukan oke. urban legend dong berarti. Bukan kalau urban dewa. legend berarti, Iya. dewanya mereka. Dewa, lebih ke dewa, pokoknya dianggap dewa gitu. Kalau sebenarnya kalau di Indonesia kita anggapnya wayang gitu kan. Kayak ada tokoh-tokoh di wayang itu, tapi kan ya wayang itu kan akulturasi Hindu Islam juga kan. Betul. Gitu kan. Kalau di sana tokoh-tokoh itu tuh ada beberapa yang dianggap dewa gitu. Gitu. Jadi ya cerita rakyat kalau di Indonesia. Oke, pinter ya, ngerti semua loh dia. Bener-bener semuanya, Dia bener-bener bener-bener passionate mendalami ya India soal banget. India. India holic. Karena biar tahu, karena aku kalau datang ke Holi ya aku harus tahu ini apa sih. Jadi apa sih gitu loh. Kenapa Nggak ngasal datang aja gitu iya, ya. gitu. Awalnya aku gitu, tahun pertama aku cuman ngasal dateng gitu kan. Terus tiba-tiba ada teater, ada apa gitu kan. Hah, ini apa ya ceritanya ya? Nggak tahu lagi gitu kan. Oh, iya, Akhirnya aku iya. belajar buat tahun depan. Tahun depan datang lagi. Udah ngerti ya, udah ngerti.
Tapi kan sebagai orang yang pengen banget ke India, terus kan aku lihat di sosial media tuh kan banyak banget stereotype yang kurang bagus lah soal India. Tapi kalau misalnya aku mau liburan ke sana, Sebagai cewek yang lumayan centil, tuh menurut kamu aku bisa gak Dia sih? survive nggak di sana? Survive nggak? Maksudnya kan yang kita lihat kan AI itu kan yang makanan yang jorok itu, walaupun itu AI maksudnya kan tersebar gitu di sosial media. Tapi aku pengen ke sana, kira-kira aku kemana dan bagian mana, dan bisa gak sih kayak ada hotel bagus gitu kan? Ada lah. Lu mah Syahrukan kan tinggal sono, masa nggak ada hotel bagus? Masa ada hotel mau rubuh semua kan enggak? Soalnya kan orang-orang yang ke India kan selalu mengekspos yang gitu-gitunya kan. Jadi aku tuh agak maju mundur. Jarang apalagi banget orang ke India tuh mengekspos yang bagus-bagusnya resort, gitu. ada nggak kayak Kecuali resort, Taj Mahal hotel? ya. Ada ya, banyak ya. Ada bahkan resort Oke, di oke, Jaipur oke. itu resort yang kayak model bangsawan itu mahal per malam Oke, juga ada oke, 12 oke, juta oke, gitu. Buset, oh iya Iya, mirip-mirip 7 ya. juta Iya, gitu. iya. Lah aku mah emang cari yang 200.000 ya kita mau Ya, backpacker. bener-bener hotel mau rubuh itu Iya, kan. iya, baru. Kalau cuman buat cewek-cewek yang lumayan centil dan pengen foto-foto Bukan estetik, lumayan, kira-kira emang centil. India bisa kan? Bisa Yeay. bisa banget, bisa. Jaipur. Ayo Marco, let's go. Enggak dulu. Iya. Ada Lumayan banget. hotel apa? Marriott ada. Ada kan, alhamdulillah. Ada Oke, hotel. oke, oke. Bagus ada, pokoknya tergantung Oke, budget oke. sebenarnya. Gitu ya? Iya. Oke. Kalau mau foto di Taj Mahal, ke Jaipur, Kashmir sama Ladakh doang aman kan? Aman. Yes. Kalau emang bingung cari aja guide. Kalau misal Oke. bingung guide-nya siapa, hubungi aku aja. Kamu aja deh. Kamu aja guide-nya lah. Kalau kamu guide-nya aku mau ke sana. Iya kan? Iya, soalnya udah percaya gitu. Kita Orang yang liburan melihat bertiga. India dari sisi bagusnya. Kita liburan bertiga. Kalau misalnya guide gua Juju bisa hoya-hoya juga gua di sana. Iya, kalau dia mah emang hotelnya yang Ngeri. 3 malam aja 160.000 waktu itu. Tuh kan Apa, jarang 300.000? banget kan orang Tapi kayak begitu. kayaknya emang happiness dia tuh di challenge Iya kehidupan sih. itu. Gua gak mau kayaknya di challenge deh. kayak gitu, gua gak mau. Tapi aku masih bisa di hotel kayak gitu. Yang penting ada tempat tidur aja gitu. Aku gak bisa banget. Oh, nggak bisa banget. Makanan itu juga tergantung budget kita. Enggak selalu harus street food, enggak. Kalau mau coba panipuri versi bintang 5 ada. Ada Nah. kan? Pernah aku Oke, coba oke, di oke. hotel bintang 5 panipuri itu juga ada, enggak harus di shot kobok gitu. Tuh, ya Enggak udahlah. sampai sini. Terus kan masuknya. kemarin suka denger juga kan mereka ngelap gitu kan di sini-sini gitu kan. Kayak Yang sementara aku tuh lumayan banyak banget permasalahan dalam perutnya di Marco. Oke. Kayak Ini aja sekarang gampang lagi bermasalah. mual-mual, gampang iya. lambung, gampang banyak banget deh. Jadi aku mungkin pilih yang sisi lainnya itu ya. Iya sih. Tapi pertama mungkin hilangkan sugesti itu dulu, Kak. Iya, harus itu Pertama sih, karena harus itu itu sih. sugesti Iya, gitu kan. benar. Udah terlanjur ke framing di sosmed. Terus sugestinya wah makanan India gini-gini. Jadi mau makan di bintang 5 pun tetap sugestinya tetap kayak Karena gitu. kayak Pasti. tiba-tiba Kayaknya nyari deh kalau misalnya kayak sugestinya gitu, nyari dirasa-rasa jadinya. gitu ya. Iya. Iya, Pokoknya iya. hilangkan dulu sugesti itu. Terus udah makan aja, enjoy gitu. Karena banyak sebenarnya makanan India yang enak. Non vegetariannya itu kayak nanti cari nih mutton ragan joss itu enak banget. Mutton Hagan Jos. Mutton ragan joss. Ragan Jos, oke. Itu enak banget menurutku. Apa itu? Itu tuh daging kambing gitu. Wah, enak sih. Iya enak banget itu. Terus kayak dikasih bumbu kari tapi warnanya agak hitam coklat gitu, agak kayak bumbu bu- sate mungkin kali Kayak ya. bumbu Madura enggak? Iya. Kayak gitu? mirip, ha. Oke. Tapi itu enak banget. Mantap sumpah, sih, itu enak mantap sih, banget. mantap sih. Sebenarnya Oke, banyak oke. banyak makanan India itu yang mirip-mirip Arab. Mungkin orang nggak Oh. sadar gitu karena dulu kan India itu dijajahnya sama sama Afghanistan dulu sama kerajaan Mughal di Pakistan di masa lalu. Banyak yang terpengaruh. Makanya makanannya. mereka sama-sama ada biryani gitu-gitu ya. Iya, Di biryani Arab sama kan juga. kebuli itu agak mirip kan gitu, yang rempah-rempah dicampur beras gitu. Itu enak. Ya Tuh bisa kan? bisa Oke, bisa ya bisa kan? kesana. Ha, ini Makanya guide yang aku bener tuh nih. masih yakin kalau aku bisa happy Iya ke iya India. iya. Bisa. Tuh katanya bisa aja sih. pasti. Bisa pokoknya. Oke. Ada pertanyaan, ini jawab cepat aja. Oke. Siap ya? Kamu kan pernah bikin konten yang ikut keluarga India tabur abu di Sungai Iya, Gangga, aku lihat. ya kan? Iya. Itu sebelumnya kamu pernah ikut proses itu juga atau enggak? Enggak, Itu pertama kali? pertama kali. Wah, seru nggak? Rekomen nggak? Sebenarnya bukan rekomen atau enggak ya, karena itu kita asal ngikut orang aja sebenarnya. Jadi itu kayaknya bukan pengalaman yang bisa dibeli gitu loh. Oke. Kalau misal kita mau ke Taj Mahal, itu kan kita bisa nyari orangnya, Iya. agennya gitu. Kalau itu enggak, kita lagi ke tempat pembakaran mayat, ada keluarga mau tabur abu, naik kapal itu
Terus karena kita cuman aku berdua sama temanku, kita nggak mungkin nyewa satu perahu buat berdua. Ikut aja. Ternyata mereka tabur abu, kita lihat aja gitu. Udah gitu. Udah itu gitu aja kan. pengalaman aja berarti ya sebenarnya ya. Pengalaman gitu. Oke. Ya. Terus menurut kamu konten India kayak gimana sih yang paling gampang naik? Yang jorok lah pasti. Iya ya. Makanya akun gua gak naik-naik. Naik lu 1 juta kan? 3 tahun baru naik. Nggak apa-apa. Ya tapi aku maunya kayak Ajuju, 2 hari naik. Ya harus hoe-hoe dong. Iya, pokoknya aku kalau kayak gitu yang mau cepetnya ya gitu kan. Cuman kan emang dari awal itu aku nggak ngonten fokus di kayak gitu karena aku emang kuliah. Aku fokusnya ngonten ya kuliahku, kegiatan sehari-hari, terus aku belanja daily, terus sama aku ikut festival. Kamu kayak being lokal aja ya di sana ya. Iya, kayak gitu. Soalnya kan konten yang kayak jorok-jorok kayak gitu kan orang tuh lebih ngambil ke lucunya sebenarnya. Iya sih. Pengalaman orang Orang kan tuh suka lucu. lihat kita tersiksa nggak sih? Asli orang tuh suka lihat orang lain tersiksa sebenarnya. Sama aja kayak orang kalau bikin video challenge makanan yang pedes banget sampai nangis-nangis itu pasti viewsnya gede tau. Asli. Karena orang Bener-bener. seneng lihat Iya. kita tersiksa. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak hal yang di India yang diajarin ke kamu dari India nih, yang kamu belajar entah value soal hidup atau kebiasaan di Indonesia yang nggak pernah diajarin dengan cara yang sama? Apa sih yang India yang kamu dapatkan dari India? Pelajaran hidup lah Pelajaran mungkin hidup. dari India. Jadi orang yang enakan, jangan nggak enakan. Orang India itu straightforward. Oh, Jadi kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau iya bilang iya, dan kalau emang marah-marah gitu. Oke. Berarti mereka nggak people pleasure ya? Iya. Bagus. Ya cuman ya meskipun beberapa hal bikin ngeselin gitu, kayak misal karena saking mereka pengen straightforwardnya, kita misal meleng dikit diserobot kayak gitu. Oh, makanya mereka tuh suka nyerobot antrian. Nah iya, emang kan? iya sih. Iya Di nggak? beberapa di airport terlebih gitu kan. Jadi kayak kita harus marah gitu. Masalahnya tuh kalau misalnya kita lagi di luar nih, terus lagi ngantri, ada orang India nyerobot antrian, gue tuh kayak udah biasa gitu loh. Orang India. kayak wah udah Kayak biasa udah kali ya gitu. ya. Ah, Iya, ya udahlah. itu harus kita tegur kalau kayak gitu. Dan Oke. itu biasanya emang kalau nggak bapak-bapak ya ibu-ibu. Kalau anak Betul. muda udah Tapi jarang mereka banget. kalau ditegur nggak apa-apa nggak? Ya paling mereka ngeles sedikit sih. Kayak Oke. tadi kan kamu ke belakang gitu, paling kayak gitu. Enggak, saya cuman ini kan gitu kan. Barang saya masih di sini, paling kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Tapi itu sih poinnya, jadinya setelah aku pulang dari India terus ke Indonesia, jadi orang yang lebih enak mengutarakan apa yang kita mau gitu. Oke, itu yang India Iya, ajarkan ke kamu soalnya ya. kan aku anaknya tuh dulu nggak enakan, meskipun sampai sekarang beberapa juga masih nggak enakan, karena mungkin aku wong Jawa ya, jadi kayak Jawa ya? Jawa. Jawa. Jadi kayak udahlah nerima yang pandom gitu ya. Apa ada aja lah, ya udah dapetnya itu ya udah gitu. Tapi setelah pulang dari India, enggak, aku mau ini gitu. Aduh bacot ya kalau biasa setengah jam nih gue ladenin Iya gitu. iya gitu. Pokoknya batas maksimalnya sampai mulut kering aja. Iya, sampai tenggorokan kering udah. Tenggorokan kering udah. Udah cukup kali ya gitu ya. Oke, jadi itu aja. Makasih banget Mei udah datang ke sini. Thank you banget. Sudah memperbaiki nama India ya di hati dan pikiran masyarakat. Kalian jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore di Studio Belinsky, studio paling bagus sedunia yang ada di Kemang. Oh my god. Nanti Belinsky mau buka di India katanya. Oh, boleh. Bohong. Ya padahal aku mau daftar host. Gas. Oke, Belinsky bentar lagi buka di India. Di mana? Di Mumbai ya kali Sebelah ya. kantor scammer. Di Kolkata Di itu. Kolkata. Kolkata. Oke, thank you banget Mei udah datang. Thank you guys.